Shalom, salam sejahtera dan salam semangat melayani di dalam kasih Kristus untuk semua hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Ya, tak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Begitu banyak hal yang sudah kita lalui dan hampir di penghujung tahun 2024. Menyambut tahun 2025. Perkenankanlah kami dari program Ngeteh Ngobrol Teologi mewakili semua hamba Tuhan juga narasumber yang telah menjadi bagian dari program selama setahun ini untuk menyampaikan sesuatu yang akan menjadi momentum untuk Anda semua mendapatkan insight baru memasuki tahun baru 2025. Disampaikan oleh Bapak Pendeta Maringan Tampu Bolon. Beliau adalah Sekda dari BPD GBI DKI Jakarta sekaligus Gembala Sidang GBI Marunda. Dan berikut pesan tahun baru untuk Anda. Shalom, puji Tuhan, tanpa terasa kita akan dalam beberapa waktu meninggalkan tahun 2024 ini. Kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang masih penuh banyak tanda tanya. Apa yang akan terjadi di tahun 2025 dan sebagainya. Secara umum banyak orang mempertanyakan hal itu dalam berbagai cara. Ada yang orang mempertanyakannya ke paranormal, tahun 2025 ini akan seperti apa nantinya. Ada juga kepada ahli-ahli tertentu yang memang kompeten di bidangnya. Misalkan bertanya tentang ekonomi bagaimana, politik dunia bagaimana, akankah terjadi perang dunia ketiga nanti, dampaknya bagaimana. Semua pertanyaan-pertanyaan itu yang kalau kita perhatikan sekarang-sekarang ini lebih condong ke sikap pesimis ya, untuk melihat sesuatu itu bukan berjalan lebih baik, sehingga ini menimbulkan suatu pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari ke depan sebenarnya harus seperti apa? Saya akan bagikan tips buat kita dari nasihat Amsal buat kita semua yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat 5-7 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, manusia itu cenderung itu kan punya pikiran, punya kemauan, punya kehendak, dan semua itu diwujudkan di dalam cita-cita, visi, harapan ke depan dan sebagaimana yang semestinya secara manusiawi. Tetapi itu baik, bagus. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian. Ini artinya apa? Bapak Ibu semua boleh orang pintar, hebat segala macam, tapi sejarah sudah membuktikan ya, banyak hal-hal yang tidak pernah diprediksi tiba-tiba terjadi. Ini harus kita pahami. Misalkan saja siapa yang pernah tahu bahwa Suriah akan pemerintahan jatuh sekejap? Nggak pernah akan tahu. Itu nggak pernah dibahas sebelum-sebelumnya secara politik. Ini mau menunjukkan bahwa kita nggak pernah akan tahu yang terjadi di dunia ini, bisa sekejap berbalik seperti saja. Sebabnya jangan merasa diri kita juga pintar, hebat, punya kekuatan. Sekalipun memang Bapak Ibu pintar, sekalipun Bapak Ibu punya kekuatan, tetapi Tuhan mengingatkan kepintaran kita ada batasnya, kekuatan kita ada batasnya, tetapi kepintaran Tuhan itu tidak ada batasnya, kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Itu sebabnya Dia mengajak kita melalui kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bukankah seringkali kita gagal dalam mencapai suatu, kita mencapai tujuan, karena kita lebih mengutamakan prinsip-prinsip kita yang kita bangun. Kita merasa ide-ide kita itu adalah yang benar, yang pasti bagus. Padahal belum tentu dalam perjalanan waktu akan teruji apakah itu benar-benar sesuatu yang Tuhan izinkan, sesuatu hal yang kita gumuli dari
Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan ayat yang kelima, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata meluruskan jalanmu artinya kalau kita mengakui Tuhan, percaya bersandar kepada kekuatan Tuhan, Dia akan membawa kita kepada jalan yang tepat. Itu jalan yang lurus. Kita nggak bengkok ke kiri, nggak bengkok ke kanan, nggak melenceng, akan jalan yang lurus. Nah ini penting. Banyak kita mencapai sesuatu tertunda karena kita bengkok ke kiri, bengkok ke kanan. Padahal Tuhan mau, ternyata kalau kita mengandalkan Tuhan, kita nggak dibawa ke arah yang seperti itu. Dia bawa ke jalan lurus, jalan yang tepat, yang seperti yang Tuhan mau. Yakini saja bahwa Tuhan itu gak pernah merancangkan yang buruk terhadap kehidupan kita umatnya. Bahkan di tahun 2025 yang akan kita lewati, kita gak pernah tahu. Saya yakin juga Tuhan di sana gak menciptakan jalan yang jelek buat kita. Enggak. Sekalipun kita melewati jalan yang jelek, saya juga meyakini selama kita bersandar kepada kekuatan Tuhan, kita juga bisa melewati jalan yang buruk tersebut bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan kita hikmat, Tuhan sendiri yang menyediakan fasilitas jalan yang lurus buat kita semua. Dan saya percaya, yang kata ayat 7, jangan engkau menganggap dirimu bijak, takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, ini penting ya. Jadi artinya di dalam tahun 2025 nanti ya, kita memang ini harus lebih bijak lagi. Kemudian sungguh-sungguh takut Tuhan, jauhi kejahatan. Kita sudah melihat hari-hari ini banyak kejahatan-kejahatan yang luar biasa terjadi. Ya, kita nggak pernah berpikir bahwa ada seorang anak yang bisa membunuh ayahnya dan berupaya membunuh ibunya sekalipun selamat, tapi neneknya juga meninggal. Kalau di dalam kita mengikuti berita tersebut, ternyata anak itu anak yang baik, terkenal baik, lingkungan juga mengatakan baik, sekolah juga mengatakan dia anak yang pintar. Terus pertanyaannya, kenapa menjadi seperti itu? Itu kan suatu pertanyaan yang hari ini belum terjawab. Kenapa bisa seperti itu? Jadi tantangan yang kita hadapi itu di dalam masa-masa yang akan datang itu luar biasa sekali. Misalkan saja buat bapak ibu yang memiliki putra putri yang generasi Z, ya. Ada banyak mengatakan, riset mengatakan bahwa generasi Z sekarang ini sama generasi mungkin bapak ibu yang usia sekarang 50-an berbeda. Kalau yang 50-an itu lebih fight ya pada zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang kan enggak. Ya, makanya juga sempat muncul juga pernyataan bahwa anak Gen Z itu sering keluar pekerjaan karena enggak tahan bantingan. Nah, bukankah itu suatu tantangan bagi kita semua orang tua dan juga bagi generasi Z? Kenapa sampai seperti itu? Nah, itu sebabnya saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, minta kebijaksanaan Tuhan, saya yakin percaya bahwa apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini akan meluruskan jalan kita, Dia akan memimpin kita. Betul terjadi. Itu sebabnya di tahun 2025 akan datang, kita semestinya harus semakin takut akan Tuhan, semakin menjauhi perbuatan dosa. Karena saya percaya tahun 2005 nanti itu akan ada banyak hal-hal yang unik, yang perbuatan dosa itu makin hari makin banyak sekali. Belum lama ini kita mendengar lagi suami, istri, anak mati di Banten. Diduga bisa jadi bunuh diri massal, diduga karena sang suami didapati gantung diri, istri dan anaknya mati di tempat tidur. Tapi dalam penelusuran kenapa? Diduga frustasi karena judi online. Jadi sudah terlibat judi, ditagih terus, akhirnya frustasi. Yang kayak gini kan bukan jumlah sedikit. Ya, ini adalah tantangan. Jadi saya percaya juga gereja Tuhan, gembala-gembala juga betul-betul harus memperhatikan kehidupan jemaatnya. Ya, dan saya berharap juga gereja juga membuat program-program yang relevan buat jemaatnya. Artinya, kalau memang dulu bisa membuat program biayanya agak besar, tapi dengan kondisi ekonomi jemaat yang kelihatan Bapak Ibu Gembala juga tahu tidak segitu baik-baik seperti tahun lalu, sesuaikanlah. Sehingga jemaat tidak stres juga. Jadi kita butuh juga hal seperti itu. Kadang-kadang
gereja terlalu ambisius tetapi tanpa memperhatikan kehidupan jemaat. Saya juga berharap melalui tayangan ini para gembala-gembala juga bisa membuat satu program yang relevan di gereja lokalnya, yang kemudian melihat sejauh mana jemaat yang dia layani sekarang kemampuannya, sehingga jemaat itu enjoy, tetap melayani enjoy, beribadah enjoy. Jangan sampai nanti jemaat takut ke gereja karena ada banyak hal-hal di gereja yang terlalu buat program-program yang menekan hidup mereka juga. Ingat, kita bukan untuk itu, untuk melayani jemaat. Kita bukan untuk itu membuat mereka susah, tapi kita harus membuat mereka survive di tahun 2005 dengan apapun juga. Dan saya percaya dengan kita mendengar nasihat Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu, akui Dia dalam segala lakumu, Dia akan luruskan jalanmu, dan jauhilah kejahatan. Saya percaya itu kalau kita terapkan, pasti saya yakin kita ada di dalam jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu saya meyakini itu berarti ada di jalan relnya Tuhan. Saya percaya orang-orang yang survive tahun 2025 adalah orang-orang yang berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Tuhan memberkati.